Mantan anak buah Ferdi Sambo kembali jalani sidang kode etik karena diduga melanggar aturan penanganan pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan kembali ditunda karena saksi utama sakit keras. Sidang kode etik salah satu tersangka obstruction of justice, Brigjen Pol Hendra Kurniawan kembali diundur menjadi pekan depan. Sidang etik ditunda karena saksi kunci yaitu AKBP Arif Rahman sakit keras. AKBP Arif Rahman juga merupakan salah satu dari 7 tersangka obstruction of justice. Biro Adprof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat. Ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat. Brigjen Pol Hendra Kurniawan diduga berperan dalam penghilangan CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo. Selain itu, Hendra juga disebut berperan dalam intimidasi keluarga Joshua. Bahkan belakangan muncul informasi bahwa Hendra menggunakan private jet untuk menemui keluarga Joshua di Jambi. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggotanya yang terlibat penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih terus bergulir. Sementara sidang etik perwira yang terlibat penanganan pembunuhan Brigadir Joshua terus bergulir. Hari ini AKP Idam Fadilah, mantan anak buah Ferdi Sambo di Divisi Propam Polri, menjalani sidang etik. AKP Idam diduga melanggar kategori sedang dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Penyatuan 2 berkas perkara Ferdi Sambo dikhawatirkan menjadi celah bagi mantan Kadif Propam tersebut lolos dari hukuman mati. Pakar hukum pidana menilai penggabungan tersebut berpotensi mengalihkan fokus dakwaan dari kasus pembunuhan ke kasus penghalangan penyidikan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dijerat 2 perkara, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan kasus menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk menyatukan 2 berkas perkara tersebut. Kemungkinan itu karena kedua perkara tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa. Namun pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir, menilai langkah penggabungan perkara itu kurang tepat. Dikhawatirkan penyatuan berkas menjadi celah bagi Ferdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Kalau digabung dalam satu dakwaan, nanti ini terdakwa bisa bermain. Dia bobotnya lebih pada obstruction of justice daripada pembunuhannya. Bisa jadi seperti itu yang kekhawatiran banyak orang itu, menurut pendapat saya ada kemungkinan besar sekali. Karena apa? Karena pada saat dia diperiksa sebagai pembunuhan, dia akan mengalihkan bobot itu perbuatannya lebih pada obstruction of justice. Sementara pelaku pembunuhannya adalah orang lain gitu. Nah kalau itu di splitting, pembunuhan bisa konsentrasi untuk memeriksa supaya majelis hakim itu menemukan namanya kebenaran material atau kebenaran hakiki. Salah adalah salah, benar adalah benar. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada Jumat lalu. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Ferdi Sambo CS. Dalam beberapa hari terakhir, aksi tawuran antar remaja terjadi di beberapa lokasi di Jakarta. Dalam aksinya, para pelaku tawuran bahkan membawa senjata tajam rakitan hingga anak buaya dengan niat untuk menakuti lawan. Sekelompok pelajar melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar lainnya di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dibekali batu, kayu, hingga senjata tajam, kedua kelompok tersebut langsung saling serang di bahu jalan hingga trotoar. Beberapa di antaranya terlihat mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran terhadap lawannya yang lari kocar-kacir. Aksi tawuran antar pelajar ini terjadi pada Selasa malam saat arus lalu lintas masih ramai. Meski di lokasi tersebut kerap terjadi aksi tawuran, namun warga sekitar tak mengetahui pasti penyebab serta sekolah asal kedua kelompok pelajar tersebut.
Aksi saling serang dengan senjata tajam, kayu, dan batu baru berakhir setelah salah satu kelompok pelajar yang kalah jumlah kabur meninggalkan lokasi. Sehari sebelumnya, dua kelompok warga Manggarai kembali terlibat tawuran di underpass Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Tawuran kali ini seakan menjadi ajang pamer senjata tajam. Yang disayangkan tak terlihat adanya anggota polisi yang berusaha melerai aksi yang sangat meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Aksi tawuran warga di lokasi ini sudah lebih dari 3 kali terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Warga sekitar mengaku resah dengan adanya tawuran yang kapan saja bisa terjadi dan tanpa diketahui penyebabnya, bahkan sangat mengancam keselamatan nyawa. Saling serang antar remaja dengan menggunakan senjata tajam rakitan juga terjadi di Jalan Angklung Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun terlihat ada yang ganjil saat belasan remaja ini diamankan warga. Selain membawa senjata tajam rakitan, salah satu remaja kedapatan membawa anak buaya saat tawuran dengan maksud menakut-takuti musuhnya. Diduga, aksi tawuran antara remaja ini dipicu hanya karena saling ejek hingga akhirnya kedua kelompok tersebut berjanjian melalui media sosial. Warga yang resah atas ulah para remaja tersebut langsung menyerahkannya ke petugas kepolisian sektor Duren Sawit beserta barang bukti anak buaya dan senjata tajam rakitan untuk ditindak lebih lanjut. Kini kasusnya ditangani kepolisian Polsek Duren Sawit. Siswi SMP diperkosa di kawasan hutan kota Cilincing, Jakarta Utara. Ironisnya pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur. Di dalam hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara, seorang siswi SMP diperkosa oleh 4 orang anak yang masih berusia di bawah 14 tahun. Peristiwa berawal saat para pelaku mencegat korban saat pulang sekolah di lokasi kejadian. Di tempat inilah para pelaku menyekap dan memperkosa korban. Kejadian itu langsung dilaporkan oleh keluarga korban ke pihak berwajib. Usai menerima laporan, polisi langsung bergerak mengamankan 4 orang pelaku pemerkosaan yang seluruhnya masih di bawah umur. Polisi bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak untuk memberikan bimbingan dan pendampingan pada pelaku dan korban. Pasal 32 menyatakan bahwa yang bisa ditahan itu adalah anak-anak yang berusia 14 tahun. Sementara ABH ini rata-rata usia 13 tahun. Dan satu orang bahkan masih usia 12 tahun atau belum lebih dari 13 tahun. Pelaku tidak ditahan dan kini dititipkan di rumah rehabilitasi karena masih di bawah umur. Pemirsa, Newsroom masih akan kembali dengan informasi pengendara mobil berplat dinas berpangkat kapten yang bertugas di Kementerian Pertahanan akhirnya dikembalikan ke Mabes TNI. Informasi selengkapnya usai jeda.